Setiap kali kami mengarahkan mata hati kami memandang kepada salib-Mu, kami tahu kami begitu berharga dan bernilai. Kami dikasihi oleh Tuhan. Kami mulia. Dan Kau tebus kami dengan darah yang mahal, darah-Mu sendiri. Sebelum kami ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, bawa kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Karena kami mau Tuhan perjalanan hidup kami dari waktu ke waktu, kami didapati sebagai orang-orang percaya yang mengerjakan kehendak Allah di dalam hidupnya. Sebab bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Mereka yang melakukan kehendak-Mu, mereka akan mengalami revival. Mereka akan mengalami kebangkitan roh yang kuat, penuh kuasa di dalam diri mereka. Akan menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Akan menjadi orang-orang yang tidak mudah takluk kepada dunia ini. Tapi memandang dunia ini tidaklah seperti semulia Yesus Kristus. Kami mau belajar firman-Mu, Tuhan mendidik kami dengan firman-Mu. Kami siap belajar firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kita yang siap belajar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Bapak Ibu antusias untuk terima pesan Tuhan? Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang mendengar firman, yang menyimpannya dalam hatinya, yang merenungkannya siang dan malam, dan yang melakukannya. Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Perjalanannya akan berhasil dan beruntung. Saya percaya kita mau jadi orang-orang yang beruntung di dalam kehidupan ini. Setuju Bapak Ibu? Ya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang transformasi kehidupan. Ya. Nah, apa itu transformasi kehidupan? Mari kita akan belajar bersama-sama. Karena saya percaya Bapak Ibu untuk menjadi tua kita itu tidak perlu melakukan banyak upaya. Itu otomatis saudara tiba-tiba jadi tua, betul? Ya, Bapak Ibu coba lihat kita ini udah di bulan 11, cepet sekali. Sebentar lagi mau Natalan ya kan? Usia tuh terus bertambah, saudara nggak usah mengupayakan. Saudara merem aja, besok sudah tambah 1 hari usia saudara, betul? Ya, tapi kedewasaan rohani itu perlu perjuangan, itu pertumbuhan, itu step by step. Ada peningkatan-peningkatan, ada level-level kemuliaan yang harus kita jajaki setiap hari. Karena itu Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, manusia jasmaniku semakin merosot. Bapak Ibu pasti setuju ya? Manusia jasmani kita kan kekuatannya melemah ya, apalagi kalau sudah masuk usia 4 ya. Beberapa orang sudah matanya udah plus, harus pakai kalau baca mesti pakai kacamata plus ya. Enggak usah diupayakan. Itu akan datang dengan sendirinya ya. Lalu kemudian masuk di usia 50, 60. Nah, kita sudah mulai mempersiapkan diri kita dengan baik ya. Bapak Ibu itu berjalan secara natural, otomatis. Tapi kedewasaan rohani itu berbeda. Paulus bilang manusia batiniaku ya itu diperbaharui dari hari ke sehari ya. Nah, oleh karena itu penting Bapak Ibu untuk bisa memahami apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita sore hari ini. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, kita akan bicara tentang transformasi kehidupan ya. Nah, apa itu transformasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transformasi adalah sebuah proses perubahan rupa. Bisa dalam bentuk, bisa kemudian sifatnya berubah, kemudian fungsinya dan lain sebagainya. Dan proses perubahan ini ya berlangsung terjadi secara bertahap, berangsur-angsur sampai pada puncaknya ya. Kekristenan kita juga itu kemudian mengalami perubahan
perubahan, ya. Dari orang yang pemarah, kita mulai belajar untuk lebih sabar, semakin sabar dan terus sabar, betul? Ya, kita terus belajar Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Nah, waktu kita percaya kepada Yesus, Alkitab berkata kita itu dibenarkan. Bukan hanya dibenarkan saja, kita harus bergerak kepada level yang berikutnya, dikuduskan. Nanti baru pada level yang paling puncak kita dimuliakan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Nah, perubahan-perubahan dan transformasi ini dapat dikerjakan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh yang muncul terutama dari dalam diri kita. Ya. Apapun yang datang dalam hidup Bapak Ibu Saudara itu memiliki pengaruh untuk menimbulkan atau munculnya sebuah perubahan, betul? Ketika COVID-19 datang ya di seluruh dunia, ada perubahan enggak yang terjadi? Ada kan Bapak Ibu? Ya, ada orang yang kemudian menjadi takut, itu sangat dipengaruhi oleh responnya. Jadi sangat penting kemudian kita ini memiliki respon yang benar terhadap perubahan-perubahan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mari kita lihat apa yang sebenarnya Alkitab mau, Tuhan mau supaya saudara mengalami transformasi, perubahan-perubahan yang harus dijalani, harus dijajaki sampai kemudian kita menjadi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan sesuai dengan rancangannya. Kalau Bapak Ibu tadi lihat video di awal ya, bahwa kata perubahan atau pembaharuan itu metamorpho dalam bahasa Yunani ya. Dari kata itu muncul metamorfosis. Perubahan apa? Dari kupu-kupu berkembang biak, kemudian dia bertelur, dari telur menjadi ulat, dari ulat kemudian menjadi kepompong, dari kepompong kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Jadi ada tahapannya, ya. Tapi itu proses berubah menjadi. Nah, ini kata penting Bapak Ibu. Nah, kita lihat apa yang Alkitab ajarkan buat saudara dan saya. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29, ya, dikatakan demikian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Apakah Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan? Amin. Ya, kita memilih Tuhan yang lebih dulu memilih kita. Oke, saya sampaikan lagi. Kita memilih Tuhan yang lebih dulu memilih kita. Jadi Tuhan memilih kita, lalu kita meresponi pilihan Tuhan dalam hidup kita. Karena Yohanes 15 ayat 16 berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ya, jadi butuh respon kita. Nah, saudara, kita ini orang yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian sebagai orang pilihan Tuhan, dikatakan tidak berhenti sampai di sana. Bukan cuma dipilih lalu kemudian dibiarkan. Enggak. Ya, dikatakan mereka yang dipilih itu, mereka juga, artinya orang yang dipilih itu ditentukannya dari semula. Jadi ada penentuan. Jadi ada tujuan dari pilihan Tuhan dalam hidup saudara. Yaitu saudara ditentukan untuk apa? Menjadi. Nah, disinilah terjadinya sebuah perubahan. Karena menjadi, ya. Dipilih untuk menjadi apa targetnya? Serupa dengan gambaran anaknya. Waktu manusia pertama diciptakan, Kejadian pasalnya yang pertama, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, betul? Ya, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa. Kemuliaan Allah hilang. Gambar Allah rusak dalam hidup manusia. Kualitas, karakter, sifat-sifat Allah tercemar, ternodai oleh dosa. Di Kejadian 5 kalau Bapak Ibu baca, kemudian Adam memiliki lagi anak ya menurut rupa dan gambarnya. Gambarnya Adam.
Nah, pemulihan itu yang Tuhan mau kerjakan adalah mengembalikan kita kembali kepada rupa dan gambar Kristus. Amin. Jadi ini saudara dipanggil bukan cuma untuk penuh-penuhkan surga, bukan. Saudara dipanggil sementara kita ada dalam dunia ini, ada proses yang harus dijalani. Kita perlu bertransformasi, perlu mengalami perubahan menjadi seperti Yesus. Dengan demikian, saudara disebut anak-anak Allah. Karena Yesus menjadi yang sulung dari banyak saudara. Jadi kalau kumpul keluarga, saudara termasuk di dalamnya. Kalau rupa dan gambar Allah, gambar Kristus itu ada di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara. Saudara bisa nangkap sampai di sini? Jadi jangan sampai rupa dan gambar Kristus itu tidak muncul dalam hidup saudara. Karena ini penentuan sejak semula. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi Tuhan kasih target buat saudara dan saya supaya kita ini bertumbuh, mengalami perubahan, proses demi proses, bukan menjadi aku seutuhnya, tapi Kristus seutuhnya, ya. Bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kan kita udah nyanyi tadi. Hidupku bukannya aku lagi, yakin. Tapi Kristus dalamku. Paulus berkata, aku telah disalibkan. Aku sudah mati, tapi aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup. Tapi hidup yang aku hidupi adalah hidup oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi ada perubahan-perubahan yang kemudian dikerjakan oleh pribadi Roh Kudus di dalam kita. Amin. Bahwa waktu kita percaya kepada Yesus, Allah mengutus rohnya berdiam di dalam kita, menjadi materai, ya, sebagai jaminan untuk menerima keselamatan nantinya. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam kita, itulah yang menolong terjadinya perubahan dan perubahan di dalam hidup saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara bahwa Roh Kuduslah yang kemudian membuat terjadinya transformasi. Nah, transformasi ini bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Ya, kualitas yang di dalam itu muncul keluar. Ya. Jadi prosesnya terjadi di dalam. Jadi perubahan ini bukan perubahan penampilan Bapak Ibu. Karena penampilan bisa berubah-berubah dan sifatnya sementara. Ya. Nah, kalau perubahan penampilan itu bukan proses pertumbuhan. Karena apa? Karena tidak menjadi, tidak berubah. Hanya aksesoris saja. Ya. Kalau kita mau berubah, misalkan buah roh kesabaran. Bapak Ibu, perubahan kalau diupayakan dari luar, Bapak Ibu bisa kita menjadi sabar. Tapi tidak pernah bertahan lama. Itu selalu sifatnya sementara, betul? Karena apa? Pakai kekuatan kita. 1 minggu bisa sabar. 1 bulan ngamuk lagi. Ya kan? Kenapa? Karena upaya daging. Tapi kalau itu pekerjaan Roh Kudus, saudara bisa marah enggak? Tetap bisa marah. Tapi kemudian karena Roh Kudus bekerja di dalam kita, lalu respon hati kita menerima tuntunan dan arahan dari Roh Kudus, kita bisa marah. Tapi kemudian kita memilih untuk memunculkan buah kesabaran. Nah, dari mana kemampuan itu? Alkitab berkata, kekuatan itu berasal dari Allah, dari pribadi Roh Kudus yang ada di dalam kita. Makanya Filipi pasal 4 ayat 13 berkata demikian kan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi
kekuatan. Yang memberi kekuatan siapa? Dia yang ada di dalam kita. Itu yang membuat kita itu mengalami proses perubahan yang bisa bertahan lama. Bukan sementara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, perubahan itu seringkali bukanlah hal yang menyenangkan Bapak Ibu. Setuju enggak? Ya, perubahan memang seringkali tidak menyenangkan. Bahkan terkadang selalu menuntut yang namanya perjuangan. Ya. Menuntut yang namanya pengorbanan, ada penyerahan total bergantung kepada Tuhan. Dan perubahanlah satu-satunya sarana yang efektif menuju ke tahapan kerohanian yang lebih baik sebagaimana yang Allah inginkan. Waktu kita terima Yesus, Bapak Ibu dibenarkan. Oleh darah Yesus kita dibenarkan. Amin. Alkitab berkata darahnya Kristus membenarkan kita. Kita orang berdosa, kita orang yang bersalah, betul? Tapi Kristus membenarkan kita. Makanya kemudian kita disebut orang benar. Kita menjadi orang benar bukan karena perbuatan baik kita. Karena banyak orang berupaya berbuat baik untuk menjadi orang benar. Ya. Tapi kita, saudara dan saya, kita berbuat baik karena kita orang benar. Bukan untuk menjadi benar, itu beda. Di luar sana, orang berbuat baik supaya kita jadi orang benar. Kita tidak. Saudara dibenarkan. Kita orang berdosa, kita orang yang bersalah, dibenarkan oleh Yesus Kristus, kemudian kita menjadi orang benar dan reaksi atau apa yang muncul ya, sikap yang muncul dari orang benar adalah gini, kita berbuat baik. Ya, jadi manifestasi hidup benar adalah kita berbuat baik bukan untuk benar, tapi karena kita orang benar. Nah, waktu kita dibenarkan tidak berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Ada tahapan, ada level-level kemuliaan. Paulus berkata supaya kita diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Dalam keserupaan dengan Yesus Kristus. Jadi kemudian kita nanti masuk dalam proses dikuduskan. Kata kudus itu berarti dipisahkan. Kita kemudian harus menanggalkan manusia lama kita. Kita harus menanggalkan dan membuang semua cara hidup yang sia-sia. Yang ditulis oleh surat Petrus. Ya, kita telah dibeli, dibayar dengan harga yang mahal. Supaya kita meninggalkan cara hidup yang sia-sia yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Jadi ada hal-hal yang harus ditanggalkan. Ya, semua sifat-sifat lama, pikiran-pikiran yang duniawi itu ditanggalkan semua. Nah, Roh Kuduslah yang kemudian menolong saudara mengalami perubahan-perubahan itu. Ya, kita kemudian dengan pertolongan Roh Kudus kita berubah, tidak lagi menjadi seperti dunia ini. Amin. Ya, Roma 12 ayat 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi Tuhan tidak mau kan kita sama dengan dunia ini. Supaya tidak sama, berubahlah kata firman Tuhan. Ya, nah proses perubahan itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Dari dalam dia kemudian menolong kita. Membuang semua dosa. Membuang semua tabiat-tabiat yang tidak benar. Ya, iri hati, pertikaian, kebencian, amarah, Bapak Ibu, ya, itu semua kemudian akan ditanggalkan semuanya. Nanti sampai pada satu titik kita akan dimuliakan. Tadi kita bacakan Roma 8 ayat 29, mereka yang dipilihnya, mereka juga yang nanti akan dimuliakannya. Ayat 28, ayat favorit banyak orang Kristen. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia. Baru kalimat 29. Jadi dalam segala hal Tuhan bekerja. Dan terus bekerja sampai hari ini Dia bekerja di dalam saudara untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Di ayat 29 tadi. Supaya saudara berubah, mengalami perubahan, transformasi hidupmu berubah menjadi seperti Yesus. Nanti di ayat 30 barulah dikatakan mereka yang dipilihnya. Mereka juga yang akan dimuliakannya. Nanti waktu kita bersama-sama dengan Yesus. Waktu sangkakala ditiup, ya. Ketika sangkakala ditiup, orang-orang percaya yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Alkitab Tesalonika dibangkitkan dan mereka akan naik di awan-awan. Lalu kemudian setelah itu kita yang masih hidup, kemudian dalam sekejap mata mengenakan tubuh kemuliaan, kita diangkat. Dan ada pertemuan di udara. Ada pesta pernikahan anak domba. Wah, saudara akan menerima mahkota kehidupan. Bukankah saudara sedang dimuliakan? Tapi harus lewati proses dikuduskan. Nah, persoalannya adalah Bapak Ibu, bahwa untuk berubah itu butuh harga bayar. Bapak Ibu setuju? Ya, Bapak Ibu setuju? Ya. Semua orang ingin mengalami perubahan dalam hidupnya. Setuju Bapak Ibu ya? Tentu perubahan-perubahannya itu perubahan yang menjadi lebih baik. Ya kan? Betul ya? Keuangan lebih baik. Kesehatan lebih baik. Hubungan lebih baik. Bisnis lebih baik. Semua kan? Ya, kita menginginkan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Ya. Tadi pagi saya juga jelaskan. Semua orang ingin perubahan, tapi tidak semua orang siap untuk berubah. Oh ya betul Bapak Ibu. Kenapa? Karena perubahan butuh harga bayar. Contoh ya. Contoh ya Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu. Di Alkitab itu mengajarkan tentang doa dan puasa. Murid-murid doa puasa. Jemaat mula-mula doa puasa. Ya. Esther doa puasa bersama orang-orang Yahudi. Banyak cerita di dalam Alkitab bagaimana doa puasa menghadirkan ya lawatan Tuhan, kuasa, mujizat, keajaiban. Ya, nah menurut Bapak Ibu Saudara, doa puasa baik enggak buat kita? Halo? Nah, kita tahu kan itu baik? Kita tahu bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita, Yesus mengajar murid-muridnya juga untuk doa puasa loh. Ya, nah pertanyaan saya, ya kita nantikan tanggal 4 sampai 27, 21 hari, ya tidak termasuk hari Minggu, 21 hari kita mau doa puasa. Nah, Bapak Ibu, doa puasa baik. Sekarang saya mau tanya, siapa yang mau komitmen ikut doa puasa 21 hari? Loh, cuma satu orang, dua, loh, enggak banyak. Tapi kita mau hal-hal yang supranatural. Kita mau mujizat, kita mau keajaiban, tapi tidak mau bayar harga. Tuh ya kan? Tapi ngomong, doa puasa bagus, doa itu baik, doa itu benar. Ayo doa, Pak Pendeta saja yang doa. Saya mah dukung dari rumah. Ya. Saudara kita yang lain 30 hari loh Bapak Ibu. Kita 21 hari, masih bonus loh. Masih bonus 9 hari gitu. Ya, kita aja kadang-kadang cuma sampai jam 12, jam 2 gitu. Mereka sampai sore. Dan mereka merasa sangat terhormat bisa menjalani itu. Bulan suci. Wah, kita yang ngerti Alkitab. Itu sebabnya saya bilang gini. Kadang-kadang butuh perjuangan Bapak Ibu. Butuh pengorbanan. Ya. Wow, mari saya beritahu lagi. Coba kita lihat ini Bapak Ibu. Saudara perhatikan, untuk sebuah peningkatan, untuk sebuah kemajuan, itu butuh perubahan. Betul? Ya. Bapak Ibu jual bakso, ya sehari cuma laku misalkan
ya cuma 50 mangkok. Lalu Bapak Ibu ingin omset bertambah, pengen jual omset misalkan cuma 500.000, Bapak Ibu ingin omsetnya 1 juta, kan itu mau berubah kan? Berarti itu meningkat kan? Berarti harus ada yang diubah kan? Jualnya jangan 50 mangkok, jualnya mesti 100 mangkok kalau mau 1 juta, kalau 1 mangkok 10.000. Berarti apalagi yang diubah? Belanja dagingnya lebih banyak, nah, betul kan? Ya, ini meras-meras dagingnya, ya, neken-neken dagingnya lebih kuat lagi, waktunya lebih panjang lagi. Loh, coba, semua peningkatan butuh perubahan. Nah, kita kan mau menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Menuju kesempurnaan itu tidak butuh satu perubahan. Butuh perubahan, dan perubahan. Artinya ya dituntut harga bayar, dituntut perjuangan, dituntut penyerahan total, dituntut komitmen, dituntut disiplin. Baru bisa berubah. Pengen badan bagus ya, atletis gitu. Tapi kita nggak mau olahraga. Pengennya tidur tapi bangun six pack badannya, berotot. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya. Pengen turunkan berat badan 2 kilo. Tapi nggak mau angkat beban. Nggak mau jalan pagi. Nggak mau olahraga. Nggak mau apalagi aerobik atau apapun. Tapi pengen turun berat badan. Kira-kira kalau saudara seorang dokter atau seorang ahli gizi, saudara akan suruh dia pulang aja. Mimpi menurunkan berat badan tapi makannya bertambah. Ya. Bapak Ibu butuh pengorbanan. Butuh perjuangan, butuh banyak perubahan. Ingat statement yang biasa kita dengar? Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Berubah kan? Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ya kan? Hari lusa harus lebih baik dari hari esok. Berarti sebenarnya pernyataan itu sedang menghantar kita pada upaya berubah, meningkat, maju sampai pada kesempurnaan. Iya Pak ya Bapak Ibu? Belajar dari mana? Dari firman Tuhan. Coba Bapak Ibu lihat di dalam Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi target kita itu harus sampai kepada kedewasaan penuh. Ya, takarannya adalah bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus. Ya, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Jadi tetap target kita, model kita yang kita mau tiru adalah Yesus Kristus. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena transformasi rohani menjadi serupa dengan Yesus hanya bisa dikerjakan dengan cara-cara yang rohani. Bapak Ibu, saya percaya bahwa tawaran untuk mengalami transformasi kehidupan, ya, banyak orang menginginkan hasilnya, tapi tidak mau mengerjakan proses transformasinya. Seperti di awal saya katakan, kita mau kehidupan kita lebih antusias, lebih bergairah, lebih sukacita, lebih damai sejahtera, lebih tenang hidupnya. Tapi kita tidak mau mengerjakan bagian-bagian kita untuk mengalami perubahan-perubahan dan menikmati hasil yang seperti itu. Karena perubahan itu memang tidak nyaman Bapak Ibu. Ya Pak ya? Ya kan? Perubahan itu tidak nyaman. Saya menyadari bahwa waktu kita mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, mengubahkan seluruh area-area hidup kita yang perlu diubah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, diubah,
itu membawa sebuah transformasi besar. Itu kadang-kadang merubah prioritas hidup kita. Dari yang fokusnya kesenangan kita, kemudian berubah menjadi kesenangannya Kristus. Yang dulunya untuk keuntungan kita, sekarang kemudian kita berubah menjadi keuntungan kerajaan Allah. Ya, yang dulunya mementingkan diri sendiri, sekarang belajar seperti Yesus mementingkan kepentingan orang lain lebih dulu. Itu enggak gampang, Bapak Ibu. Makanya banyak orang enggak suka bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia hadir menjadi seorang hamba yang melayani, yang mementingkan kepentingan manusia. Nah, kita tidak siap bayar harga di area itu. Berubah dari mengambil keuntungan bagi diri sendiri, kemudian memberi keuntungan dan manfaat kepada orang lain. Hanya pekerjaan Roh Kudus saja yang bisa mengerjakan itu di dalam diri kita. Sebab sifat dasar daging kita adalah pokoknya aku untung. Apa manfaatnya bagi aku? Itu yang membuat kadang-kadang kita susah mengalami peningkatan dan kemajuan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, apa sarana yang dipakai oleh Roh Kudus untuk membawa transformasi kehidupan di dalam diri kita? Nah, ini yang kita perlu pelajari. Ya, saya percaya Bapak Ibu sudah tahu. Tapi apakah kita benar-benar punya disiplin rohani, punya kerinduan dan hasrat yang kuat untuk menghidupinya? Ya. Nah, inilah sarana yang dipakai oleh Roh Kudus ya untuk membawa transformasi kehidupan, transformasi spiritual, pembaharuan manusia batinia dalam hidup saudara dan saya, yaitu apa? Keintiman. Apa yang dimaksud dengan keintiman di sini? Hubungan yang personal. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, hubungan keintiman ini bicara tentang hubungan yang personal, sifatnya pribadi, dekat, erat, dalam, ya, kuat, penuh kasih. Ya, keintiman tidak dikerjakan dengan sembarangan orang. Setuju Bapak Ibu ya? Betul ya? Keintiman itu untuk orang-orang yang spesial, yang kita kenal, yang kita sayang. Nah, Roh Kudus bekerja di area ini. Ya. Bapak Ibu, hebatnya adalah keintiman itu melahirkan keserupaan. Dengan siapa kita bergaul, kita kemudian akan tanpa kita sadari, kita dipengaruhi, kemudian kita mengalami ya seperti ada yang pindah, ada transfer, ada ketertarikan kita menjadi seperti dia. Apalagi ini orang yang kita idolakan. Kita sangat kuat daya tariknya. Ya. Hari Rabu yang lalu saya pelayanan di Wonosobo. Ya, di gerejanya Bapak Pendeta Timotius Andi di Wonosobo. Ya. Nah, waktu saya berkunjung ke rumahnya, nah, Pak Pendeta ini, Pak Andi ini suka beternak. Ya, dan jemaatnya tahu dia suka beternak. Ya, jadi di rumahnya tuh ada kandang ayam, ada kandang burung, ya. Apa nih, bluebird ya? A lovebird. Nah, itu. Nah, karena saya bukan penggemar peternakan, jadi ada burung, ya, apalagi ikan, ya, ikan mas koki, ya, ada ikan gurami yang besarnya mungkin sekitar 3 kilo atau sampai 5 kilo, ya, besar. Dia pelihara mulai dari yang kecil gini, Bapak Ibu, ya, ada kandang ayam, ya, ayam petelur, kemudian
ada kelinci. Ya, kelinci apa ini? Hias. Ya, bukan kelinci yang ternak untuk dipotong itu dimakan jadi sate kelinci itu, bukan. Jadi kelincinya lucu-lucu Bapak Ibu, ada yang mukanya kayak singa gitu ya. Aduh, menyenangkan sekali. Nah, jemaatnya kemudian datang ke tempatnya Bapak Gembalanya. Ya, dia cerita begini, saya itu pengen seperti Bapak Gembala. Ya, kenapa? Waktu dia bergaul dengan Bapak Gembala selalu tanya, kita perlu mempersiapkan masa depan kita. Ya, saya ini mau bertanam ya, supaya nanti setiap hari ini saya nih satu hari aja 6 telur. Saya enggak usah beli telur lagi, setiap hari ada telur. Gitu ya, ikan tinggal ambil ya. Nah, dia mau lagi ada lahan di belakang, dia mau buat apa lagi supaya gini ya, kebutuhan saya sehari-hari sudah tinggal keluar rumah sudah ada ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ngobrol terus sama Bapak Gembala, dia kemudian menjadi tertarik ya. Dia kemudian menangkap visinya, dia kemudian menangkap harapannya, dia kemudian juga menerima manfaat keuntungannya. Jadi bergaul dengan Bapak Gembala, dia kemudian ingin mengerjakan hal yang sama. Hei, pemikirannya jadi serupa. Ngomong ke saya, Pak, ini kelinci Pak, dikerjakan sama anaknya Pak. 1 bulan itu bisa 20 juta Pak. Bangun cuma main-main sama kelinci, ya dikasih makan, dirawat-rawat, kemudian di videoin, diviralkan, dikirim ke Medan, dikirim ke mana, dikirim ke luar kota. Untungnya luar biasa. Loh, Bapak Ibu, jemaat ini dengar dari Bapak Gembala, sekarang dia yang memberitahu kepada saya. Dia sudah dipengaruhi. Dia kemudian menjadi serupa pemikirannya sama Bapak Gembala. Lalu kemudian dia mau membagikannya kepada saya. Loh, saya ngobrol berapa lama aja udah jadi mulai tertarik. Iya ya, lumayan juga ya kalau pelihara kelinci ya. Kan gak usah susah-susah. Bapak Ibu bisa nangkap? Hubungan yang dekat ini. Ngobrol-ngobrol kita jadi tahu hatinya, harapannya, keinginannya. Tidak cukup itu, saya dibawa ke salah satu jemaatnya. Itu yang suka pelihara kucing Bapak Ibu. Ya, semua kucing yang ada di jalan yang dia temukan dia ambil. Dan dia rawat dari yang badannya kurus, kering, penyakitan. Ya, induknya mungkin beratnya 1,7, dia cerita, Pak ini saya pelihara Pak, saya dapat dari jalan. Lalu saya lihat gini, beratnya 8 kilo. Waduh lucu banget. Seperti apa ini? Seperti kucing apa ya? Kucing yang memang kucing hias gitu ya. Wah, Anggora tuh, aduh menyenangkan sekali. Lama-lama dengar dia jadi kepengen juga gitu kan. Nah, itu kekuatan sebuah hubungan Bapak Ibu. Kita menjadi serupa dengan orang di mana kita membangun hubungan. Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, saudara akan serupa dengan gambaran anaknya, hatinya, hasratnya, impiannya, kerinduannya, tindakannya, pikirannya, perasaannya. Itu transfer Bapak Ibu ke kita. Amin. Nah, coba lihat Bapak Ibu 2 hal ini. Ya, keintiman itu dikerjakan lewat 2 hal ini. Doa dan penyembahan dan firman Tuhan. Nah, ini 2 hal ini adalah sarana yang surga itu memang sediakan buat saudara dan saya. Supaya kita bisa terhubung dengan Tuhan. Supaya kita ini bisa bisa menerima impartasi pikirannya, hatinya, kehendaknya, kerinduannya, rencananya. Ya, apa yang kemudian dia inginkan. Bapak Ibu coba lihat ya. Waktu kita berdoa, waktu kita menyembah Tuhan, kita itu menjadi serupa dengan yang kita idolakan. Kalau saudara mengidolakan seseorang, ya kadang-kadang kita tiru cara berpakaiannya, tiru cara ngomongnya, ya kan? Semakin kita terhubung dengan orang itu, semakin kemudian kita kayaknya lama-lama kok sama ya. Cara ngomongnya sama. Ya, cara jalannya juga sama, pakaiannya, rambutnya.
Itu kekuatan dari sebuah keintiman. Waktu kita menyembah Tuhan, kita akan menjadi sama dengan yang kita sembah. Ya, waktu Bapak Ibu berdoa, bukankah doa itu adalah bahasa kerajaan, bahasa surga, ya, bahwa Allah di surga, kita anaknya. Bagaimana caranya kita ngomong sama Tuhan? Ya lewat doa kan? Bapak Ibu, doa itu merupakan salah satu ya kunci transformasi batiniah kehidupan kita. Doa itu mengubah kita dari dalam. Ya, Tuhan itu kemudian menghidupkan kembali, menyegarkan rohani kita kembali, membangkitkan kehidupan rohani kita kembali lewat doa. Kita terhubung dengan sumber dari segala sumber. Ya, coba Bapak Ibu pikirkan sejenak bahwa lewat doa kita itu bisa melihat dan mengalami dampak ya dari kekuatan doa. Waktu kita berdoa, kita bukan hanya melihat, tapi juga mengalami karya Tuhan. Pertama-tama itu di dalam diri kita. Waktu kita lagi susah, hati lagi sedih, lagi galau, lagi takut, putus asa. Bapak Ibu, waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita berdoa, waktu kita mencurahkan isi hati kita. Lalu kemudian Bapak Ibu rasakan ini. Kita kemudian menjadi lebih tenang. Kecemasan berangsur-angsur hilang. Ada keyakinan yang kuat bahwa Tuhan pasti tolong. Ada iman yang semakin teguh. Kemudian membuat kita berani melangkah. Ada kemudian tuntunan di dalam batin kita. Ya, sehingga kita punya keyakinan dalam membuat keputusan-keputusan. Saya mau tanya Bapak Ibu. Pekerjaan siapa itu? Bukankah itu pekerjaan Roh Kudus? Bukankah telah terjadi perubahan transformasi dari takut menjadi penuh keberanian dan keyakinan? Dari keputusasaan tiba-tiba memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Iya kan? Dari ketakutan, dari kecemasan, dari kekhawatiran, kita kemudian mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Itu semua bergerak dari doa, penyembahan kita kepada Tuhan. Hidup saya banyak berubah. Saya ini lahir baru itu maksud saya di gereja Protestan Bapak Ibu. Enggak ada, saya enggak ngerti tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu enggak ngerti. Ya, saya tuh selalu bangun punya kerinduan. Dimulai dari gini, kerinduan hati untuk menjumpai Tuhan. Ya. Dari mana kerinduan itu muncul? Pekerjaan Roh Kudus. Setiap jam 4, jam 5 pagi saya bangun, saya berdoa, saya nyanyi, saya menyembah. Ya, kemudian tiba-tiba saya dibaptis Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dengan lebih leluasa. Ada banyak hal yang sudah berubah dalam hidup saya. Saya orang yang orientasinya gini, kaya. Ya, kemudian berubah hatinya. Kemudian mulai belajar memberi. Mulai belajar melayani. Melayani juga butuh banyak pengorbanan Bapak Ibu. Saya mulai dari jadi guru sekolah minggu. Beli alat peraga sendiri. Beli jajan sendiri. Belum transport perjalanan kurang lebih 25 menit ke tempat pos PI-nya. Saya melayani di sana. Sebelum hari Minggu, hari Sabtu saya pulang kerja itu jam 12 siang. Sore itu jam 4 saya sudah meluncur ke sana. Ingatkan anak-anak, besok kita ketemu ya. Ya, saya ajak mereka main di lapangan. Ya, semua butuh pengorbanan. Nah, apa yang membuat saya bisa berubah seperti itu? Dari pengennya ngumpul-ngumpul buat saya, tiba-tiba melepaskan. Pekerjaan kuasa Roh Kudus di dalam saya. Memberi persembahan syukur, menabur untuk pekerjaan misi, memberi 1/10 Bapak Ibu. Saya pernah cerita sama Bapak Ibu, ya, dalam kebodohan dan ketidakmengertian saya, waktu membaca Maliaki 3 ayat 10, ya, bawalah persembahan 1/10, ya, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Oh, saya langsung bilang sama Tuhan, kan Bapak Ibu ingat,
Saya bilang ini, jangankan 10%, 20% saya kasih. Kenapa? Supaya tingkap-tingkap langit dibukakan. Tahun 89 sampai hari ini Bapak Ibu, saya tetap setia mengerjakan apa yang Tuhan dan Roh Kudus ajarkan kepada saya. Kita perlu konsisten, disiplin rohani. Nah, untuk setia itu pekerjaan Roh Kudus. Begitu daging muncul, loh ini keadaan lagi sulit loh, keuangan lagi sulit loh. Kita terlalu banyak memberi buat gereja, kasih perpuluhan, nanti buat kita apa? Nah itu kalau daging sudah mulai memimpin hidup kita. Tapi setiap kali kita, Roh Kudus, tolong aku untuk tetap setia. Kita kemudian melihat uang itu bukan tuan. Uang itu harus menjadi hamba yang melayani kita. Bukan tuan yang memimpin dan memerintah kita. Kekuatan itu datang dari mana? Pribadi Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu, tanpa pertolongan Roh Kudus, percayalah, kita susah sekali bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan firman Tuhan? Bapak Ibu, Roh Kudus ya lewat keintiman kita merenungkan firman Tuhan saat teduh, doa, penyembahan, kan membaca dan merenungkan firman Tuhan kan Bapak Ibu, ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 3 Yesus berkata, kamu sudah bersih karena firman yang aku katakan. Jadi firman Tuhan itu membersihkan kita dari semua pikiran yang tidak benar, hasrat yang tidak benar, motivasi yang salah, kehidupan yang salah. Itu dibersihkan oleh firman Tuhan. Lewat firman Tuhan Bapak Ibu akan mengalami peningkatan, kemajuan, terobosan. Coba lihat Bapak Ibu, waktu Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Kitab Mazmur berkata, dia berfirman, maka semuanya jadi. Jadilah terang, jadilah ini, jadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau melihat kuasa pemberdayaan, kuasa peningkatan, kuasa penciptaan, kuasa kemajuan, Bapak Ibu harus punya firman. Karena firmanlah yang memajukan, meningkatkan, memberdayakan. Dan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Orang yang punya firman, punya kuasa untuk terus mengalami kemajuan dan peningkatan. Perubahan demi perubahan. Karena itu Bapak Ibu intimlah dengan Tuhan. Lewat doa, ujian penyembahan dan perenungan firman Tuhan. Bukan hanya baca, tapi untuk dihidupi. Berikutnya Bapak Ibu, sarana lagi. Hal-hal yang eksternal. Tadi keintiman, sekarang yang eksternal, yang dari luar, ya. Bukankah Tuhan juga memakai masalah untuk membentuk saudara? Ya. Iya Pak, ya Bapak Ibu. Masalah itu bisa menjadi baik kalau responnya benar. Karena itu penting sekali kerjasama antara Roh Kudus dengan respon hati kita. Dia bisa pakai masalah. Dia pakai masalah waktu dia mencoba menghantar Yusuf kepada tujuan yang mulia, dia pakai saudara-saudaranya, manusia. Betul? Saudara-saudaranya benci dia, dijual sampai ke Mesir, jadi budak, masuk penjara. Betul Bapak Ibu? Masalah nggak itu? Masalah. Tapi masalah kemudian membawa perubahan besar dalam kehidupan Yusuf. Ya. Kalau kita membaca Alkitab, kisah Ayub, kisah Musa, kisah Daud, Bapak Ibu, kedua hal ini menjadi hal eksternal yang dipakai oleh Roh Kudus bekerja di dalam kita. Supaya apa? Supaya kita melahirkan respon yang benar terhadap semua sarana perubahan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Nah, kunci utama ya untuk mengalami transformasi kehidupan itu adalah pribadi Roh Kudus dan respon hati kita. Roh Kudus memberdayakan. Bagian kita adalah memberi respon dengan ketaatan. Penyerahan diri total. Kebergantungan total kepada pribadi Roh Kudus. Roh Kudus mau kita maju. Tapi kalau kita tidak berespon,
Nggak kerjasama, ya nggak bisa juga. Roh Kudus mau kita sabar, tapi respon hati kita lebih mengikuti amarah, ya nggak jadi juga. Jadi butuh kerjasama antara respon hati kita dan pribadi Roh Kudus. Ya, dia mau ubah saudara, saudara harus kemudian memberikan tampuk pimpinan Roh Kudus. Apapun yang Roh Kudus mau, aku akan lakukan. Kalau Tuhan bilang ampuni, saya akan ampuni. Kalau Tuhan bilang lepaskan, beri, maka saya akan lepaskan dan memberi. Bapak Ibu, kemudian kita akan terus bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Apa manfaat yang kita dapatkan ketika kita mengalami transformasi kehidupan dari hari ke hari? Yang pertama Bapak Ibu, kita kemudian akan memiliki kehidupan supernatural. Kenapa? Karena kehidupan kita itu dipenuhi oleh Roh Tuhan. Kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Ya, tadi saya ngobrol-ngobrol, saya berkata, sekarang cari kerja itu susah. Iya Pak, iya Bapak Ibu. Susah loh cari kerja. Jadi kalau kita itu dapat melamar pekerjaan, lalu kemudian kita dapat panggilan, tapi pekerjaan itu kita rasa kita nggak suka, kita nggak cocok Bapak Ibu. Ya, padahal udah didoakan. Tapi kemudian yang mau terima kita malah pekerjaannya nggak menyenangkan. Jangan cepat-cepat ditolak. Karena kalau kita mau mengikuti maunya kita, senangnya kita, belum tentu itu yang terbaik. Saya bilang begini, terima saja pekerjaan itu. Siapa tahu di tempat itu kemudian menjadi tempat batu lompatan untuk kamu masuk ke masa depan yang lebih baik. Di sana kamu akan ketemu seseorang, atau di sana kemudian kamu bisa belajar sesuatu yang kemudian bisa mengupgrade skillmu. Kita nggak tahu masa depan, tapi Tuhan tahu masa depan kita, betul? Waktu kita dipimpin Roh Kudus, wow Bapak Ibu, dia roh kebenaran, betul? Dia tahu mana yang terbaik buat saudara. Saya memutuskan, pokoknya setuju aja sama Roh Kudus, udah. Ya, sekalipun perhitungan saya tidak masuk, udah setuju saja. Karena dia tidak pernah salah. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi Roh Kudus tahu. Dia tidak akan mencelakakan saya. Dia mau membawa saya kepada keserupaan dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kehidupan bersama dengan Roh Kudus itu luar biasa. Ya, saudara akan melihat keajaiban, tuntunan, terobosan, ya, mujizat. Wah, saudara akan sangat terkagum-kagum dengan Tuhan. Ya, orang lain akan heran, kok bisa ya, kok bisa ya. Nah itu supranatural, pekerjaan kuasa Roh Kudus. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan menikmati berkat Tuhan seutuhnya. Tuhan itu tidak kasih berkat saudara setengah-setengah loh. Dia mau kasih berkat seutuhnya. Kenapa kita belum mengalami berkat seutuhnya? Karena kita belum berubah di area di mana Tuhan belum siap kasih kita berkat itu. Itu sebabnya kita perlu berubah. Tuhan siap, tapi kita tidak siap. Hati kita masih condong kepada kekayaan. Hati kita masih menyimpan amarah dan lain sebagainya. Makanya belum mengalami berkat seutuhnya. Tuhan mau kita mengalami berkat seutuhnya. Amin. Yang ketiga, saudara akan jalani hidup berkemenangan. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam saudara lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Wah, saudara mau bertumbuh? Saudara mau mengalami transformasi kehidupan? Izinkan Roh Kudus bekerja secara penuh dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Perubahan butuh harga bayar, tapi itu layak untuk diperjuangkan. Ya, kenapa? Karena perubahan itu akan menjadi lebih baik, lebih benar, lebih kudus, lebih mulia. Amin Bapak Ibu. Layak untuk diperjuangkan. Izinkan firman Tuhan membersihkan kita, memerdekakan kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita.